Kak Adi, ready? Oke, Ibu Bapak, kita tunggu narasumbernya ya, sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan Bapak. Terima kasih waktunya untuk hadir di webinar malam hari ini yang diselenggarakan oleh Homeschooling dan Bimba Talenta. Nah, mungkin langsung saja ya malam hari ini dengan narasumber Kakak Adi Prasetyo. Silakan Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Halo Kak Sasa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Kak. Silahkan, Kak. Akhirnya ya setelah sekian pertama bisa kolaborasi Silaturahmi lagi. lagi ya. Baik, selamat malam. Happy parents semuanya di sini. Mungkin just sharing ya. Di sini ada siapa aja yang hadir nih? Budin Fitri, Bu Fatmawati, Bu Ita. Ya, semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini
sekedar sharing dan tentunya beberapa pengalaman yang saya geluti juga di bidang psikoterapi ini bisa membantu membuka mindset kita ya tentang jangan sepelekan bullying di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi eh, tak kenal maka kata sayang. Jadi Bapak Ibu semua happy parents bisa panggil saya Adi. Alamat ada di Depok. Jadi nanti kalau ada yang ingin berkunjung atau bisa kenal lebih lanjut, monggo silakan. Juga punya IG di sini namanya Hipnoterapi Depok. Jadi bisa di-search di situ dan kita bisa interaksi lebih lanjut lagi. Karena memang pada malam hari ini rasanya kalau sharing tentang bullying, terus hypnoparenting dan bagaimana perhatian kita ke anak, uh, most of kejadian ya. Jadi itu banyak hal-hal yang mungkin luput dari pandangan kita sebagai orang tua. Rata-rata yang di usia atau generasi milenial ya, itu yang memiliki anak usia rentan sekolah di antara SD dan SMP, bahkan juga ada yang SMA, itu nggak sedikit mengalami keluputan dalam pengawasan kita sebagai orang tua, bahwasanya bullying itu bisa berdampak yang cukup signifikan, bahkan bisa mempengaruhi kondisi mentalnya di kemudian hari ketika dia sudah mulai masuk ke dunia kerja atau masuk ke dunia dewasa. Jadi survei 573 ini kasus di 2024, mungkin saya belum dapetin yang terbarunya ya di 2025. Mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar kasus yang seorang anak dirjen pajak yang di Jakarta Selatan itu yang sampai menghajar habis-habisan itu juga termasuk dalam kasus bullying. Jadi mungkin disinilah yang akan membuat kita mulai muhasabah, mulai merenungkan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya anak itu bisa tumbuh bahagia, juga bukan tumbuh karena terluka. Jadi untuk diketahui, pada kondisi seseorang ketika dewasa dia juga akan bisa bermutasi kembali menjadi seorang anak yang kita sebut atau kita kenal sebagai inner child-nya. Jadi ketika dia menghadapi situasi atau sesuatu yang tidak bagus ya, di kondisi yang tidak sesuai ekspektasinya, si kecil itu akan kembali masuk atau membajak tubuh orang dewasa. Itu yang kita kenal dengan inner child. Nah, untuk diketahui inner child ini ya cikal bakalnya dari kondisi ya trauma tumbuh kembang, luka tumbuh kembang yang tidak terfiksasi dengan baik sehingga seseorang ataupun individu itu akan membawa sifat kekanak-kanakannya sampai dewasa. Jadi gitu ya. Apa itu bullying sebenarnya? Bullying bukan sekedar bercanda atau dinamika pertemanan biasa. Ini adalah perilaku agresif yang disengaja berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Jadi terkadang kita anggap sepele bercandanya anak-anak, tapi ternyata itu bisa membekas karena mungkin dia merasa tidak percaya diri, dia tidak bisa melawan, dan kita ketahui ya beberapa jenis bullying ini ada di fisik, verbal, sosial, seperti di dunia maya, chat, TikTok, dan macam-macam lah ya yang mungkin ketika anak ini ingin mengapresiasi dirinya lewat prestasi ya, mungkin dari olahraga, dia punya kebisaan ya, tiba-tiba ada komen yang mungkin menjatuhkan, komen yang mungkin membuat dia jadi down, akhirnya dia jadi malas berkarya lagi. Ya, untuk sampai di sini mungkin nanti di tengah-tengah jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ya rekan-rekan, karena ini mungkin waktunya cukup singkat ya Kak Sasa ya, mungkin kita nggak sampai malam karena besoknya mungkin ada yang masih mau beraktivitas. Jadi be aware aja untuk mencegah ananda kita terbebas dari bullying. Kebanyakan yang ditemui adalah kekerasan secara fisik itu 55%. Dipukul, ditendang, hingga pengerusakan barang milik korban secara sengaja.
ini bukan tentang bicara gender ya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, kadang-kadang si anak laki-laki juga pernah jadi korban bullying oleh rekan atau teman siswanya yang perempuan. Itu pernah terjadi, dan kebetulan di ruang praktek terapi saya juga pernah mendapatkan eh, pasien ya dengan anak usia remaja SMP itu korban bullying dari teman siswa perempuannya, seperti dia dipukul, diteriakin, bahkan dijatuhkan di depan teman-temannya, seperti misalnya dia melakukan kesalahan, terus diteriakin lah di depan teman-temannya. Jadi itu kan mengakibatkan luka mental yang akhirnya dibawa ke klinik saya. Dari verbal itu 29%, dan cyberbullying ini mungkin belum terkurasi signifikan, jadi ya banyaklah yang mungkin bisa kita maknai dari kejadian-kejadian ini. Dampak secara tidak langsung yang bisa Bapak Ibu perhatikan ya. Hati anak nih ibarat kertas putih, jadi sekali diremas, bekasnya akan selalu ada. Perlindungan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga merusak dunia batin dan anak secara perlahan. Kesehatan mental akan mengakibatkan dia resiko stres, gangguan kecemasan, dan depresi meningkat ketika seorang anak menjadi korban bullying. Dia minder dan bahkan mungkin dia bisa menjadi berperilaku agresif. Yang kelihatan juga di prestasi akademik. Konsentrasinya menurun, motivasi belajarnya hilang, dan prestasi akademik itu pasti akan berdampak. Sebenarnya tidak ada anak yang tidak cerdas, anak muda tuh nggak ada. Sebenarnya hanya dia tidak punya ruang cukup untuk konsentrasi karena sudah dihabiskan ruang konsentrasinya untuk mengatasi luka batinnya akibat bullying. Jadi ketika memang dites IQ atau apapun, saya sih tidak menganut itu ya. Saya menganut semua anak tuh cerdas. Hanya saja mungkin kita sebagai seorang orang tua bisa memaknai kecerdasan yang anak kita tonjolkan. Gitu. Dampak yang juga tidak terlihat adalah rasa percaya dirinya. Perundungan itu membunuh rasa percaya diri anak secara perlahan dan sistematis. Anak jadi ya nggak pede ya, nggak pede itu bisa banyak sekali yang kita lihat. Dia tidak berani maju ke depan kelas, dia tidak berani menyuarakan sesuatu yang dia alaminya, bahkan dia cenderung menjadi pendiam gitu. Memang ada dua sisi mata pisau ya, karena memang baru aja saya juga dapat laporan dari wali kelas ketika anak ini terlalu aktif itu juga nggak baik, anak terlalu pasif di kelas itu juga nggak baik. Jadi layaknya anak normal itulah yang mungkin perlu kita jaga keseimbangannya. Anak itu ibarat pasir ya, Bapak Ibu semua ya. Kalau kita genggam, dia akan habis. Kalau kita biarkan, dia akan ambiar. Jadi tidak tersisa apapun. Jadi ya seperti kita menggenggam pasir, cukuplah telapak tangan kita menerima saat dia memang kondisi membutuhkan kita, dan kita jaga supaya kita bisa terus memantau perkembangan anak-anak. Karena tumbuh kembang anak itu sekali seumur hidup. Jadi yang pentingnya yang kita ketahui adalah jangan rusak masa tumbuh kembang anak dengan kita menjadi orang tua yang tidak peduli. Nah, kalau kita sadari, yang perlu kita tahu juga ya, kita bisa pantau si anak gitu, dengan cara ada nggak sih luka batin yang tersembunyi. Misalnya ya, kok anak jadi gampang marah kalau disuruh mandi, disuruh makan, disuruh sholat, gitu. Atau tiba-tiba menangis tanpa jelas. Ini kayak anak perempuan nih biasanya, tiba-tiba kok diem, murung, terus nafsu makannya berkurang gitu. Terus juga malas-malesan di sekolah, alasannya banyak, gak enak badan lah, di sekolah gurunya gini lah. Kalau kebanyakan si anak ini eh, memberikan input ya, atau output ke orang tua adalah di guru gini, di sekolah begini begini begini, itu kita juga perlu curiga ada luka batin yang dia belum
belum tersembuhkan ya. Mungkin nanti di kesempatan berbeda kita akan belajar lebih banyak tentang yang namanya tangki cinta anak. Tangki cinta anak, sebagai orang tua kita harus asupkan setiap hari. Dan buat orang tua yang kesibukannya juga super duper, itu saya punya triknya, mungkin nanti di kelas berbeda ya sama Kak Sasa juga ya. Gejala fisik yang muncul juga ketika seseorang mengalami luka batin atau luka yang tidak terdeteksi adalah sering mengeluh sakit perut di pagi hari. Ini filosofi dari teori bahwasanya otak kita terdiri dari tiga komponen. Yang pertama otak yang ada di kepala, otak yang ada di jantung atau di hati, dan yang terakhir adalah otak yang ada di usus. Ketiga otak ini sama-sama saling berintegritas. Sudah dibuktikan di beberapa penelitian, ternyata tiga otak ini punya sifatnya masing-masing. Jadi waktu itu ada peneliti yang meneliti seorang pasien yang diberikan donor jantung. Pasien yang sudah meninggal tadi, jantungnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan jantung. Nah, ketika pasien yang membutuhkan jantung itu didonorkan ke pasien yang tadi itu, ketika sudah sadar, si pasien ini kok punya perasaan yang berbeda terhadap lingkungan, situasi, padahal pasien ini sama sekali tidak kenal keluarga dari si pendonornya yang sudah meninggal. Nah, disitulah namanya si Dr. Edward ini, dia meneliti ternyata di jantungnya ada rekaman memori juga. Di jantung ini juga ada rekaman kejadian, rekaman emosional juga, sehingga si pasien yang mendapat donor jantung ini kayak, siapa sih? Tapi kok aku punya perasaan yang dalam ya sama nih seseorang ini atau tempat ini gitu. Nah, tentang bagaimana tubuh kita memproses semua kejadian, itu kan kita random ya. Sehari-hari kita nggak bisa memilih, saya hari ini pengennya kejadian yang baik-baik aja, saya hari ini pengennya mendengarkan yang baik-baik aja. Itu nggak bisa memilih. Karena 5 panca indera kita tuh terus merekam kejadian di lingkungan setiap harinya. Dan tanpa disadari itu, kalau yang baik menjadi sebuah sumber daya ketika kita dalam kondisi depresi, kita bisa cepat bangkit. Nah, yang kalau yang buruk, kita tanpa sadar tuh kadang menyerap hal yang buruk. Seperti berita negatif, seperti hasutan, amarah, itu kadang tanpa kita sadari kita serap itu. Apa yang terjadi? Tubuh kita itu kadang gampang capek. Teman-teman, Bapak Ibu juga pernah merasakan ya, kalau ada rekan kerjanya atau di lingkungan rumah atau di lingkungan tempat bergaul itu, kalau ada yang suka ngejelekin orang tuh kayak rasanya kok jadi capek banget ya. Nah, sebenarnya toleransi dari tubuh kita menampung emosi itu ada. Kita nggak sadar aja bahwasanya emosi yang disebarkan oleh si pemberi saran atau pemberi informasi itu sedang meluapkan sampahnya. Nah, kita yang nggak siap, kita tidak bisa memilah-milah sampah emosi tadi, itu ikut keserap. Karena memang teorinya tubuh dan pikiran kita itu satu sistem. Kalau pikiran kita sakit, tubuh juga akan merasakannya. Pun sebaliknya. Kalau tubuh kita sakit, pikiran juga akan merasakannya. Bapak Ibu pernah merasakan sakit flu, atau pernah kesleo, kecengklak, itu pikiran tuh pasti nggak bisa berkonsentrasi untuk hal-hal yang cukup butuh konsentrasi ya. Nah, bagaimana dengan anak? Anak pun begitu, anak tidak bisa mengekspresikan rasa lukanya tuh ketika dia memang tidak ada ruang. Jadi kalau perlu disadari ya, sebenarnya pembuli pertama kali itu bukan di lingkungan dia bermain atau lingkungan sekolah. Yang perlu kita sadari, jangan-jangan pembuli itu hadir dari kita sendiri sebagai orang tuanya, yang tidak memberikan ruang anak untuk bercerita, ruang anak untuk dia mengekspresikan, atau ruang anak untuk dikasih kepercayaan lebih. Jangan-jangan kita sendiri sebagai orang tua tuh luput terhadap potensi akademiknya anak, potensi kreativitasnya anak, potensi secara fisiknya anak, kita tidak aware dengan hal itu. Sementara sebagai seorang ayah atau seorang ibu, kita sibuk dengan isi pikiran kita masing-masing. Belum lagi kita menetralkan emosi kita dengan rekan kerja, belum lagi kita menetralkan emosi kita dengan kerjaan yang menumpuk. Nah, jangan-jangan kita lah pembuli pertama kali kepada anak-anak kita. Kita tidak sadar, kita tidak punya ruang, dan kita tidak punya waktu untuk membersamai anak dalam tumbuh dan berkembang.
Sehingga akhirnya si anak jadi punya pelampiasannya keluar. Dia jadi pembuli atau dia yang jadi dibully. Karena dia tidak punya ruang ekspresi di rumahnya. Seperti itu. Dan lambat laun si anak juga akan sangat sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Kita lihat aja. Kita lihat ketika di tempat yang baru, si anak ini cenderung dia membuka diri untuk kenalan, atau dia cenderung asik dengan gadgetnya kalau udah dipegangin handphone ya, atau dia cenderung kayak malu-malu. Jangan-jangan memang ada luka yang tersembunyi ketika dia pertama kali pernah berkenalan dengan teman sebayanya, dia mendapatkan perlakuan yang kurang sesuai ekspektasinya gitu. Lanjut ya. Nah, ini siklus mengapa orang tua sering kali ya. Mungkin ini juga informasi buat saya juga, pengingat juga sebagai saya sebagai orang tua yang sedang bertumbuh, karena memang tidak ada pendidikan khusus untuk orang tua. Kadang kita hanya meniru cara orang tua kita mendidik anak kita, yang notabene ya inilah hasilnya gitu loh. Kita ini yang sekarang di generasi kelahiran 80, 70 dan 90 ini yang akhirnya nggak tahu pattern atau pola yang tepat untuk mengasuh anak gitu. Ini beberapa hal ya. Siklus pertama ini kita lihat ya. Ketika si anak laporan dibully sama temennya, kita tuh kayak nganggep sepele dengan value, udah biarin anak ini punya resiliensi, kekuatan. Anak itu harus kuat. Ini adalah bagian dari dia mengatasi masalahnya nanti kelak dia dewasa. Iya, di situ di pendapat itu mungkin kita bisa mengamini, mungkin juga kita perlu berhati-hati. Kita aja sebagai orang dewasa, ketika terus ditubi-tubi dengan cobaan, ditubi-tubi dengan sikap, perilaku, konteks, bahkan komunikasi yang tidak mengenakan di telinga, kita ada batas toleransinya kan. Nah, yang perlu kita tahu adalah batas toleransi emosional anak tuh sampai seberapa kuat dia. Yang kedua, takut ikut campur. Alasannya apa? Namanya orang tua nggak usah ikut campur lah urusan anak. Kadang sering dengar ngomongan kayak gitu ya. Ini kan antara anak sama anak. Orang tua nggak usah ikut campur. Ya sebagai orang tua yang bijak, memang kita tidak mencampuri urusan anak dengan anak. Tapi kita membekali pengetahuan bagaimana caranya menghadapi interaksi yang tidak sesuai dengan hatinya. Dan juga kita juga tidak membela si anak. Jangan-jangan si anak ini hanya datang dengan keluhan. Yang kita khawatirkan dia malah menjelma menjadi seseorang yang playing victim ya. Setiap sesuatu dia akan berupaya memberikan informasi sebagai dianya korban. Padahal jangan-jangan dialah pelakunya. Nah disinilah bukan ikut campur secara kita mendamaikan anak atau kita ikut memarahi musuhnya si anak. Enggak. Tapi kita membekali beberapa pengetahuan, bekali beberapa cara untuk mengatasinya, dan nanti di akhir slide saya akan mendiskusikan ke happy parenting semua yang ada di sini ya. Yang ketiga, kita menganggap kayak ntar juga lewat lah, bentar lagi kelas 2, habis itu nanti naik kelas 3, ntar juga nggak ketemu temennya lah, keempat, kelima, dan seterusnya. Padahal tanpa disadari itu adalah reduksi atau sisa-sisa emosi itu nggak akan pernah kebuang gitu aja loh Bapak Ibu semua, tapi dia akan terus mengendap karena emosi yang dibiarkan ditutup dia akan terus tumbuh, dia nggak akan pernah mati, dan ketika dia sudah pada batas toleransinya dia akan meledak, atau istilah psikologinya itu abreaksi ke perilaku yang kita tidak inginkan. Dia bisa marah tanpa sebab, dia bisa melakukan tindakan yang bisa mencelakai dirinya ataupun orang lain. Hal-hal inilah yang mungkin kita mulai aware terhadap beberapa ketimpangan perilaku anak, gitu ya. Dan mudah-mudahan di sharing session malam ini Bapak Ibu bisa mengambil informasinya sehingga mulai sekarang bisa memperbaikinya ya. Nah ini tuh udah saya bahas di awal ya.
kadang yang luput nih kayak gini nih, eee, menganggap keengganan sekolah tuh kayak sebuah alasan yang jadi masuk akal gitu. Oh iya kamu capek, kamu emang nggak boleh capek. Padahal karena kesibukan orang tua aja yang membuat kayak itu sebuah normalisasi kondisi si anak. Jadi kita kasih reward, anak nggak usah sekolah, gitu ya. Atau di kondisi ini juga yang membuat si anak jadi memilih untuk pura-pura sakit, gitu. Dan kita juga perlu ketahui ya, Bapak Ibu semua ya, perubahan suasana hati si anak ini juga kadang luput dari pemantauan kita. Barang anak sering hilang, sering rusak, ya hal yang nggak masuk akal tuh secara berulang, kita perlu koreksi polanya dia. Bisa jadi dia pernah jadi korban bullying, seperti itu. Nah, ini mengapa anak menjadi tidak terbuka. Dia ketakutan dan dia malu. Dan anak juga kurang kepercayaan. Anak meragukan apakah orang dewasa bisa membantu secara efektif. Seringkali respon orang tua yang terlalu reaktif justru membuat anak semakin tertutup. Ketakutan ini yang menganggap si anak menjadi punya label tukang ngadu. Gitu. Ya, ini seperti dua mata pisau yang saling memiliki fungsi ya. Kadang kita tidak bisa membenarkan satu perilaku hanya untuk memilih perilaku yang lainnya. Nah, yang perlu kita lakukan di rumah adalah pertama, menciptakan ruang yang aman untuk bercerita. Gunakan pendekatan yang membuat anak merasa divalidasi, bukan diinterogasi. Ayah ibu mengerti ini sangat berat bagi kamu. Ini contoh validasi emosi. Jangan biarkan anak menyelesaikan ceritanya hingga tuntas. Kita akan cari solusinya bersama-sama. Jadi 3 hal ini, validasi emosi, jangan menyela, dan berikan dia jaminan keamanan ketika dia bercerita. 3 hal sederhana ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu semua untuk lebih dekat kepada anak, dan anak bisa bercerita lebih banyak tentang kondisi, situasi yang dia alami. Mungkin bisa berat, mungkin bisa ringan, mungkin juga dia perlu mengapresiasikan pengalaman selama dia sekolah atau selama dia berinteraksi dengan teman-temannya. Supaya kita sebagai orang tua juga tidak luput perhatian ya, karena eh, yang kita khawatirkan pedofilia itu sudah ada di mana-mana, dan hati-hati Bapak Ibu yang punya anak, baik laki-laki ataupun perempuan, itu juga bisa menjadi sasaran predator-predator yang eh, ber berapa ya, berwajah, berkarakter, bahkan berpenampilan. Mau ngomong berpenampilan susah banget. Berpenampilan cukup rapih, tapi ternyata dia bisa menjadi predator untuk anak kita. Lebih baik kita minimal ngobrol sama anak. Tidak punya cerita lagi untuk dibagikan kepada kita, dan ini sangat baik untuk di masa tumbuh kembang anak. Ingat, di golden age anak itu di usia 3 tahun sampai usia 15 tahun. Ini adalah usia yang sangat perlu kita tanamkan beberapa hal-hal yang esensial terhadap nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, batasan-batasan berperilaku, serta tata krama dalam bersosial. Hal inilah juga yang membantu untuk si anak ya. Kadang kita mendengarkan anak yang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bercerita tuh kayak seperti ngeledek gitu ya. Atau anak yang udah mulai masuk SD, kelas 1, kelas 2, mulailah berperilaku layaknya kita berbicara dengan seumuran kita. Tanggapi dengan serius. Jangan menyepelekan apa yang mereka rasakan. Perasaan mereka tuh valid dan nyata. Ah, kamu cengeng sih, gitu aja kamu nangis gitu. Kadang kalimat itu terkesan dianggap seperti hal yang biasalah gitu loh. Karena memang kita meniru gitu, meniru pola didik orang tua kita di masa lalu. Kadang kita digitukan tanpa kita sadari, kita tuh dalam bawah sadar kita meniru kembali perilaku-perilaku itu. Nah, mulai sekarang tanggapi cerita anak dengan serius. Ucapkan terima kasih
ketika dia berani bercerita, "Makasih ya Kak, makasih ya Dek, udah mau bercerita dengan ayah dan bunda, bapak dan ibu. Apa yang Adek lakukan atau Kakak rasakan itu informasi sangat penting buat ayah dan bunda, sehingga nantinya ayah dan bunda bisa ngasih arahan yang sesuai untuk kalian," seperti itu. Yang ketiga, yakinkan ke mereka, tegaskan bahwa ini bukan salah mereka dan mereka adalah anak-anak yang berharga. Ketika si anak berbuat salah, kita perlu beri batasan juga. Perilaku anak, misal ya, pernah nggak ngeliat video tuh ada anak kecil, dia tanpa sengaja gitu ya, ngejatuhin barang yang di etalase, yang misalnya ada di salah satu minimarket. Reaksinya seorang ibu atau seorang ayah ketika bawa anak itu harusnya gimana? Ada yang malah ngebentak pelayan tokonya, malah kayak membiarkan si anak itu merusak gitu. Nah, hal-hal yang sepele kayak gini itu akan sangat berpengaruh pada perilaku dewasanya nanti. Ketika dia melakukan kesalahan tuh, tenang aja nih belain gue. Dia tidak punya rasa tanggung jawab. Tapi kita sebagai orang tua juga tidak dibenarkan memberikan hukuman sesaat di situ. Kita ajarkan anak itu untuk meminta maaf terlebih dahulu atas kesalahan dia. Dia mengakui kesalahannya dan dia menyesal. Syukur-syukur dia mau memperbaikinya di saat itu juga. Nah, ketika dalam perjalanan mungkin sebagai seorang tua kita memberikan beberapa nasihat-nasihat penting ya. Salah satunya untuk tidak merusak atau mengambil barang milik orang lain. Empat hal yang akan membuat anak memiliki perisai terbaiknya, yaitu menjadi orang tua yang responsif. Dengarkan tanpa menghakimi, yaitu biarkan anak bercerita tadi. Terus yang kedua, libatkan profesional. Misal, si anak ini sudah kebangetan mengalami kondisi yang tidak nyaman di sekolahnya, ya boleh kita libatkan guru BP atau BK atau konselor di sekolah. Mungkin sampaikan dengan bahasa-bahasa yang kondusif ya, bahasa-bahasa yang empatik juga, bahasa-bahasa yang tidak menyudutkan pihak sekolah ketika si anak mengalami perundungan atau pembulian. Mungkin meminta ya dengan bantuan pihak keamanan secara batin dan mental si anak tanpa kita memberikan penyudutan ke sekolah. Wah nih, gara-gara sekolah nih tidak perhatian sama anak saya jadi korban bully. Enggak gitu juga. Karena pihak sekolah terbatas secara pandangannya, jangkauannya terbatas. Anak ada berapa ratus, sedangkan guru BK-nya hanya beberapa orang. Dan itu dibantu dengan adanya OSIS di sekolah itu, ya sebenarnya salah satunya fungsinya untuk bisa menjadi jembatan informasi ke guru BK ataupun ke gurunya ataupun kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi bukan untuk menjadi jembatan bahwasanya si anak yang menjadi korban bully ini malah tidak tersampaikan kondisi sebenarnya. Menjadi orang tua yang responsif juga adalah menciptakan rasa aman. Rasa aman ketika dia bersekolah, tanyakan apakah di sekolah ada hal-hal yang cukup mengganggu proses belajarnya, apakah ada hal-hal yang membuat dia tidak berkonsentrasi, apakah di sekolah ada hal-hal yang membuat hilang rasa nafsu makannya, kayak gitu. Tetap hadir setiap hari. Jadi walaupun si anak ya kadang mungkin kita bertemunya hanya pagi dan malam hari ya, usahakan kita hadir untuk secara utuh. Utuh tuh gini ya maksud saya ya. Kadang kita ngobrol sama anak, tapi pikiran kita tuh entah ada di kerjaan, entah ada di suatu tempat yang lain. Nah, usahakan kita sebagai orang tua tuh hadir secara utuh, benar-benar di depan anak-anak kita. Apabila terjadi sesuatu yang cukup membahayakan secara fisik, beberapa hal yang mungkin menjadi saran ya untuk pertolongan penanganan darurat. Yang pertama, tetap tenang, membuat respon emosional kita tuh jangan terlalu berlebihan, agar anak juga bisa menekan rasa bersalahnya
dan juga tidak membuat si anak tersudutkan. Jadi bukan flat ya, beda ya, flat sama tenang tuh beda. Flat itu kayak, kayak nggak mau tahu gitu. Tapi kalau tenang itu kita menyimak, kita mengolah, dengan kita menggunakan mode memilih langkah bijak untuk selanjutnya. Apabila memang kondisi bullying itu cukup membuat dan membahayakan si anak, kumpulkan buktinya. Catat waktu, lokasi kronologi kejadian, dan siapa saja saksi yang terlibat dalam pembulian itu. Buat si anak menjadi terlindungi dan buat yang si pembuli juga kapok gitu. Kapoknya dalam artian ketika nanti dia mendapatkan hukuman ya dari gurunya, yang dikhawatirkan dia timbul dendam. Timbul dendam malah dia bisa menjadi 2 kali lipat membulinya kepada si korban tadi. Jadi hati-hati di proses ini ya, di proses ini sangat hati-hati, baik si anak ataupun korban ataupun si pembulinya. Dalam menanganinya, kita sebagai orang tua menjadi jembatan untuk memberikan ketenangan dan kehati-hatian dalam peneguran. Biarkan sekolah yang memberikan hukuman. Kita sebagai orang tua tidak perlu ya secara bersikap berlebihan memberikan protes keras kepada guru. Harusnya tuh anak dihukum skor, dihukum ini, nggak perlu. Biarkan kepercayaan itu total kita berikan Ini lagi. kepada kepada pihak sekolah. Ketiga, pastikan anak merasa aman secara fisik mental sebelum melangkah ke proses mediasi. Dan yang keempat, dukungan profesional, jangan ragu mencari bantuan psikolog jika trauma anak terlibat sangat mendalam. Itu yang saya bilang tadi. Trauma ini penyakit yang tidak terlihat, tapi bisa menimbulkan penyakit secara fisik ke depannya. Contoh, psikosomatis. Anak ataupun individu itu bisa terkena penyakit yang cukup serius di kemudian hari. Karena teorinya adalah pikiran dan fisik adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagaimana di sekolah? Sebagai pembela di sekolah, sekolah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi siswanya. Langkah formal yang perlu diambil, atur pertemuan resmi dengan wali kelas dan kepala sekolah ini jika terjadi di sekolah. Yang kedua, tanyakan kebijakan anti-bullying berlaku di sekolah tersebut. Rata-rata sekarang kayaknya udah banyak yang mengkampanyekan ya, bener ya Kak Sasa ya, bahwa sekolah-sekolah sudah campaign untuk anti-bullying, dan mungkin kebijakan-kebijakan itu juga mungkin perlu di-refresh ulang. Sehingga baik guru, baik siswa itu semuanya aware terhadap campaign ini. Yang ketiga, minta rencana pengawasan konkret untuk mencegah kejadian berulang. Mungkin nanti pihak sekolah juga akan punya ide-ide nih terhadap siswanya, mungkin ada OSIS yang akan menjembatani juga campaign ini. Gitu ya. Apabila memang pelaku tadi ya ada di sekolah, strateginya 3 hal ini. Ya, untuk diingat, lakukan dengan benar-benar bijak, kendalikan emosi kita, hindari konfrontasi langsung dengan pelaku atau orang tuanya dalam keadaan emosional. Hati-hati, salah-salah yang tadinya si orang tua itu adalah orang tua korban, itu malah menjadi orang tua pelaku nantinya ketika ada pasal-pasal hukum di negara ini yang mungkin juga harus sebagai orang tua juga tahu ya, kekerasan ataupun pelecehan secara verbal itu di depan umum juga bisa mengakibatkan masalah hukum yang serius. Jadi hati-hati dengan kendali emosi, laporkan dengan data, sampaikan laporan kepada pihak sekolah disertai fakta dan bukti yang jelas. Dorong tindakan tegas, minta sekolah untuk menerapkan langkah konkret berdasarkan aturan yang berlaku. Sifatnya kita hanya sebagai suggestion sebagai orang tua untuk mengingatkan bahwa sekolah punya langkah konkret untuk mengambil tindakan tegas terhadap perilaku atau si pembuli yang ada di sekolah itu. Pembuli di sekolah itu banyak ya, jadi nggak cuma dari teman sebayanya, bahkan guru itu sendiri juga bisa jadi pembuli di sekolah. Jadi waspada sebagai guru, kendalikan emosinya, jangan sampai anak didiknya itu menjadi korban bully atas ucapan tidak sadar emosional si guru itu. Jadi semua itu bisa menjadi perilaku, semua juga bisa menjadi korban.
Ini regulasi hukumnya, ya landasan hukum yang kuat, kekerasan di sekolah bukan hanya masalah moral, ini memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Sebagai orang tua penting untuk memahami hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, hak anak untuk aman. Setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Ini bisa terus digaungkan untuk diingatkan kepada anak. Kepada guru dan sekolah. Meningkatkan kepercayaan diri adalah langkah praktis. Pertama, asah minat dan bakat, fokus pada kelebihan anak agar mereka memiliki identitas positif di sekolah. Misal, karena saya kebetulan punya 2 anak laki-laki, saya alihkan mereka pada hobi fisik seperti bermain bola atau bernyanyi. Yang jelas, ketika memang di luar akademik, kita sebagai orang tua tuh total mendukung itu. Jadi anak menjadi lebih percaya diri karena didampingi oleh orang tuanya. Latihan ketegasan, ajarkan anak untuk berkata tidak atau berhenti dengan nada tenang dan tegas. Misalnya ada yang menghina ya, udah ya, ngejeknya ya. Kalau kita cukup ajarkan dia itu 3 kali kamu ngingetin, habis itu tinggalin. Kalau dia masih terus ngejar, tinggalin, bawa diri dia tuh ke samping gurunya tanpa mengadu gitu, sampai si anak itu jerah sendiri. Dan yang ketiga, postur tubuh, latih anak untuk berjalan dengan tegap dan melakukan kontak mata saat bicara. Ini sangat penting, bukan masalah tubuh kecil, tubuh besar, tubuh tinggi, atau perempuan atau laki-laki. Kontak mata ini memunculkan singa atau harimau yang ada di diri anak untuk memberikan sebuah peringatan. Hati-hati, saya bisa berperilaku lebih ganas ketika saya terdesak. Nah, ini kita latih dengan ketika kita bicara sama anak, usahakan eye contact itu terjadi. Sehingga si anak punya rasa percaya diri ketika dia juga menyampaikan pendapat ke guru, ke temannya, ataupun ke orang lain. Eye contact itu sangat penting karena mata ini berbicara dari lubuk hati dan pikirannya. Sehingga perlu diapresiasi. Kita sebagai orang tua juga mengapresiasi. Kita juga harus eye contact ketika memberitahukan kepada anak. Bagaimana kalau anaknya kalau lagi dinasihatin tetap main HP? Diem aja dulu. Sampai si anak itu nyadarin dan naruh HP-nya untuk bisa eye contact sama kita. Kita pun juga begitu. Ketika anak mengadu, kita sedang melakukan kegiatan apapun, usahakan berhenti sejenak. Atau, misalnya ada satu yang urgent yang belum. Sebentar ya nak, ayah selesai ini dulu 5 menit, nanti habis itu adik atau kakak ngobrol sama ayah atau sama bunda. Itu anak kita ajarin untuk kontrak waktu. Karena ketika anak mengerti tentang kontrak waktu, di usia dewasanya, dia akan mau memberikan ruang kepada rekan kerjanya atau nanti teman-temannya semasa dia bergaul untuk memberikan ruang ceritanya terlebih dahulu sebelum dia menyela gitu. Jadi mengajarkan anak untuk tidak mencela pembicaraan yang belum tuntas. Sampailah kita di penghujung masa depan bebas bullying dimulai dari kita. Yang bisa saya simpulkan, mungkin nanti kita akan bercerita lebih banyak ketika ngomongin teknik mengasuh anak dengan hypnoparenting. Ya, itu lebih ke arah kita bisa menjadi psikolog, konsultan yang ada di rumah untuk anak-anak kita. Nanti kelasnya itu juga mungkin akan diumumkan sama Kak Sasa ya, kapan dan waktunya. Silakan yang tertarik untuk mendalami ini mungkin bisa langsung menghubungi Kak Sasa di akhir acara ini. Yang saya perlu ingatkan berkali-kali adalah kita perlu curiga sebenarnya proses bullying itu bukan dari luar lingkungan rumah. Jangan-jangan dimulai dari rumahnya anak itu sendiri. So, mulailah jadi pendengar yang baik. Bertindak sekarang, jangan tunggu situasi memburuk. Intervensi diri itu adalah mengubah segalanya. Dan mulailah dari rumah untuk menciptakan lingkungan rumah yang aman, hangat, dan penuh kepercayaan. Membangun kekuatan mental itu dengan cara mengidentifikasi, pemulihan, dan akhirnya si anak mempunyai resiliensi utuh
dia bisa menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan, dia bisa bersahabat, dia bisa beradaptasi, bahkan dia bisa mengolah sesuatu yang tidak nyaman buat dia, ternyata bisa dia olah menjadi rasa yang bersahabat, sehingga anak bisa bersosialisasi secara harmoni terhadap lingkungan atau teman-teman sebayanya. Ini yang perlu kita gaungkan dari 3 hal ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengingat untuk diri saya juga sebagai orang tua, dimulai dari rumah sebagai benteng pertahanan, di sekolah monitoring dan edukasi, dan jadilah role model. Tunjukkan perilaku empati dan cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Mungkin itu, kira-kira kalau ada yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada Kak Sasa. Baik, terima kasih Kak. Luar biasa ya malam hari ini. Bagus banget tentang ya karena kan kondisi saat sekarang kita tahu ya banyak informasi yang jadi kalau di sekolah-sekolah ataupun di beberapa lingkungan faktor bullying, kegiatan anak-anak zaman sekarang itu luar biasa banyak ya. Mungkin nggak yang mungkin nggak terekspos juga banyak gitu kan. Dan mesti banyak waspada juga sebagai orang tua, terutama melihat kondisi anak-anaknya. Baik, Ibu dan Bapak boleh bertanya malam hari ini mungkin 2 pertanyaan saja. Nanti karena insya Allah kita habis sesi kali ini, nanti kita akan ada webinar selanjutnya di tanggal 18. Lebih dalam lagi membahas bagaimana trik jika mengalami anaknya atau mungkin anak didiknya. Karena yang hadir malam hari ini bukan cuma sebagai orang tua saja Kak Adi, tapi teman-teman ini juga sebagai tenaga pengajar, baik sebagai pemilik bimbingan belajar maupun sebagai guru di sekolah swasta ataupun negeri. Jadi mungkin bagaimana sikap lebih dalam lagi nanti ya materi pemahaman selanjutnya untuk mengatasi misalnya anak-anak yang memang teridentifikasi mereka mengalami bullying, baik sebagai orang tua maupun sebagai tenaga pendidik. Ya, silakan Ibu dan Bapak dibuka sesi pertama untuk malam hari ini pertanyaan. Mungkin pengalaman bagaimana pengalaman di sekolahnya atau mungkin di lingkungannya bisa boleh. Mumpung narasumbernya luar biasa nih beliau nih. Kayaknya nggak ada yang nanya, udah pada ngerti semua deh. Malam minggu Kak, jadi mungkin nggak open ya. Iya, Malam minggu habis pikirannya gajian. mau liburan. Iya, habis gajian terus malam minggu. Jadi ya Wah, enggak cocok deh. sih. Silahkan Ibu dan Bapak mungkin mau bertanya, mungkin ada pengalaman yang pernah Boleh dialamin. sharing. Jadi biar Bapak dan Ibu yang ada di webinar malam hari ini mungkin bisa dapat insight baru apa yang terjadi di lapangan. Karena mungkin sebagai pendidik kan kita biasanya nggak cuma satu dua orang ya yang kita didik, mungkin sampai ratusan karena beberapa pemilik bimbel di sini muridnya sampai ratusan, Kak, banyak juga. Uh, Jadi mungkin banyak juga, masalah-masalah orang tua ya yang tanpa disadari, mm-mm. yang mungkin mau ditanyakan. Nah, kenapa malam hari ini saya milih Kak Adi sebagai narasumber, khusus untuk bullying, karena beliau selain sebagai memang master hipnoterapi dan NLP juga ya, Kak, ya? Ya, Ya, NLP, beliau juga sebagai tenaga kesehatan ya, medis, jadi perawat. Nah, kenapa saya memilih beliau? Jadi, mensinkronisasikan gitu, karena kan seperti disampaikan, materi beliau tadi, ternyata kalau sakit secara, psikis ya, maksudnya bisa juga ke fisik ya, dan tanpa disadari, orang tua mungkin anak sakit-sakit biasa, nggak taunya mentalnya yang memang bermasalah, tuh. mm-mm. Saya pernah nanganin juga kasus, jadi anak sekolah tuh, Kak, dia awal-awalnya,
baik-baik aja gitu, sekolah mahal ya biasanya mah kadang di sekolah mahal juga ya, kadang yang ada kayak gitu-gitu ya. Betul. Mhm. Wah, malah Saya mungkin tuh dapat 2 lah ya, 2 kasus yang kayak gitu, anak itu jadi kayak punya OCD, oh, obsessive compulsive disorder. Dia jadi, tangannya harus serba bersih, heeh, ya karena pernah diejek ya, oh, bahwasanya, ketika dia kotor tuh diejek dan akhirnya dia jadi perilakunya tuh OCD banget dan itu oh, mengganggu ibunya. Terus yang kedua nih anak jadi minder, nggak mau sekolah. itu Terus, kelas berapa, Kak, yang OCD itu? OCD itu kelas 6 SD. Oh, masih kecil ya? Masih kecil kena OCD. Oh, Terus yang SMP ada dan yang naik ke SMA juga ada. Dia nggak berani di depan sekolah, di depan kelas tuh dia nggak berani presentasi. oh, Bahkan ada yang mengalami kemunduran 10 tahun menurut oh iya, psikolognya secara mental. Jadi usianya harusnya usianya udah usia 16 tahun nih, mhm, tapi secara jadi 6 tahun ya? ngomong jadi usia 6 tahun, jadi kayak nggak mau ngalah sama adeknya, kayak gitu. Mmm, Bahkan ngomongnya tuh suaranya dikecil-kecilin dan orang tuanya tuh sampai, "Kami tuh sekeluarga tuh nggak ada yang punya mental begini nih, kenapa anak laki-laki kami satu-satunya kok jadi kayak gini?" Ya mhm, ternyata pembulinya itu bukan dari sekolah ataupun dari, wah, lingkungan dia bermain nih, dari rumahnya sendiri ternyata. Dia oh, anak laki-laki yang diinginkan, akhirnya dia di-treat, like a prince gitu loh. oh, Jadi anak laki-lakinya ini nggak dibiarkan untuk dia bertumbuh secara oh wajar iya, sebagai seorang iya, laki-laki yang mengatasi kesulitannya sendiri gitu. heeh, heeh, Nah, ketika dia mulai sulit mentok, baru kita sebagai orang tua turun tangan. Ini karena ya tadi anak laki-laki yang ditunggu akhirnya jadi kayak begitulah. mhm, Semuanya serba dilayanin, semua tapi ya, serba heeh, jadi iya, kadang kita mau mau sebagai orang tua kan yang mungkin ngerasa nih menempatkan kasih sayangnya salah kali ya, Kak, ya? iya jadi terlalu Heeh. berlebihan, padahal dia punya adik dan punya 2 kakak. Oh, Adik dan kakak ini perempuan semua dan dia laki-laki sendiri. Jadi harusnya yang ideal menurut orang tuanya adalah harusnya anak saya ini bisa menjadi pelindung kakak dan adiknya. heeh, heeh, Nah, heeh. pembuli pertamanya ketemu, ternyata ayahnya nggak hadir sebagai ayah gitu. Oh, Yang hadir tuh ibunya dan selalu ibunya. mmm, Ibunya yang ngatasin asal anaknya lapar, ibunya yang ngatasin masalah anaknya di sekolah, ibunya yang ngatasin semua kondisi yang si anak tuh nggak mampu ngatasin sendiri. mhm, Itu kisah yang oh, membuat saya kok, waduh, tamparan juga ya sebagai seorang ayah kayak, oh iya juga nih, harus nggak adil nggak ya, Kak, nggak semuanya kita bisa serahin ke pasangan perempuan. kita ya, Iya, nggak semuanya. Jadi ada memang peran yang harus kita ambil alih gitu loh. Sebagai seorang ayah, kita harus menjadi figur, ya walaupun kita nggak punya contoh yang ideal nih, menjadi figur seperti apa sih gitu, tapi minimal kita menjadi figur yang bisa memberitahukan, mendidik tentang rasa tanggung jawab, mhm. itu sih. Iya bener. Itu kayak cerita dulu saya punya teman juga Kak, zaman kuliah waktu di UNJ dulu ya. Jadi Mhm, teman saya itu, jadi kita punya kenalan gitu. Nah dia tuh adalah anak laki-laki terakhir. Nah semua mmm, kakak-kakaknya itu cewek gitu ya. mhm, Tadinya nggak terlalu aware gitu, nggak terlalu menarik lah. Jadi dia kuliah kedokteran di UI. Jadi hari Senin sampai Jumat dia kuliah di UI, hari mhm, Sabtunya dia kuliah di Bandung waktu itu ngambil teknik sipil, karena kan saya dulu mhm, teknik sipil ya, jadi kita pernah main bareng lah istilahnya gitu. Nah, mhm, secara physically itu, cakep gitu, laki-laki yang mhm, cakep lah dan secara pengetahuan juga kita tahu dia pinter ya, sangat menarik lah buat mhm, perempuan-perempuan gitu. Beberapa kali mhm. main sih nggak ada terlihat masih baik-baik aja gitu. Pas beberapa kali main ternyata dia, ini Kak, punya penyimpangan seksual gitu. Jadi Waduh, suka sesama jenis dan pas ngobrol ngobrol-ngobrol jadi ternyata, ini, pacarnya teman saya. Jadi cowok. Iya, jadi kan saya punya teman. Nah, dia dia mengenalkan, si X itu ke saya. Nah, saya pikir kan mmm, biasa gitu, nggak taunya itu mhm, mereka, punya ikatan lebih gitu ya. Nah, terus oh, akhirnya saya iseng lah nanya gitu, nanya sama yang penyimpangan seksual ini, kayak dari tapi dia akhirnya jujur ya, mungkin karena mungkin di pikiran dia adalah seorang perempuan gitu. Jadi perempuan dengan perempuan mhm, kan kalau ngobrol terbuka ya. mhm, Ininya dia cerita, ya jadi kayak,
ya dia kayak dari kecil ceritanya dipakein baju tuh pink sama orang tuanya sama mamahnya. Terus kayak misalnya kakaknya punya boneka, nah dia tidak dibelikan mobil-mobilan gitu, tapi hampir sama dengan kakaknya dibelikan boneka. Dan kakaknya Hmm, juga cara mainnya pun nggak seperti layaknya anak laki-laki gitu. iya. Dan akhirnya dia karena ya itu mungkin ngelihat selama ini pertumbuhannya dia sebagai perempuan ya jadi akhirnya yang dia pahami adalah dia perempuan gitu. Jadi sampai kadang saya kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan kayaknya di Hmm, sosial media terlalu vulgar juga ya vulgar ya. hal-hal yang penyimpangan seksual gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan kita kalau udah deket banget gitu barulah hal-hal itu terbuka gitu. Sempet ya waktu itu saya bilang kamu nggak ini nggak coba untuk berubah gitu, sayang kan udah pinter, maksudnya secara ya dia nggak ada kurangnya ya, kalau sebagai manusia tuh nggak ada kurangnya, cuman ya sayangnya di situ gitu. Mungkin kalau zaman dulu kan masih minim ya, maksudnya mungkin kayak orang datang ke psikolog gitu kan masih tabu ya kalau zaman-zaman Hmm, dulu kan. Kalau sekarang kan hmm, kita ngerasa udah nggak cocok aja kan mesti hal yang lumrah ya. Maksudnya sekarang aja banyak puskesmas juga kan sudah punya layanan hmm. hipnoterapi gitu ya yang Betul, bisa betul. diakses secara gratis juga karena Hmm. BPJS juga ada yang ngasih itu juga ya Ada, kayak ada. yes, udah mulai ngasih itu ya, ngasih maksudnya Mulai. kasih bisa terus kayak dompet duafa itu juga ternyata ada layanan khusus untuk ya kayak psikolognya gitu, psikologinya dan itu gratis juga karena Hmm. beberapa klien yang saya tanganin juga dari dompet duafa gitu. Nah, itu memang ya saat sekarang ya agak beda ya itu kadang dari rumah yang malah jadi ngebuat sesuatu hal Yes, yang mungkin belum lah semestinya ya pas ini. betul. Sebenarnya salah satu dari peserta kita malam hari ini mungkin lagi ada aktivitas ya di luar. Jadi beliau ini pemilik bimbingan belajar dan sempat konsultasi juga sama saya karena salah satu muridnya seperti yang Kak Adi ceritakan tadi mengalami kemunduran. Nah ini tanya nih Kak, Hmm. mengalami kemunduran. Oh dari SDIT. Oh iya, Tugu satu. Oh iya, saya lupa ngasih tahu dari yang SDIT yang ini belum saya kasih tahu. Jadi bertanya, langkah apa yang paling efektif untuk mencegah perundungan? Kak, mungkin ini Hmm. dari sisi guru kali ya nih, Kak, karena dia dari sekolah. Oh iya, mungkin kalau langkah efektif dari mana dulu nih? Mau versi mana dulu? Kalau versi sebagai guru, ya benerin dulu secara emosionalnya gitu loh. Emosionalnya kita harus bisa melihat secara objektif dulu menilai apakah yang dilaporkan itu adalah sebuah perundungan atau hanya saja anak ini kayak butuh perhatian. Kan gitu ya kasar saya. Kadang anak itu juga kayak Iya. mencari perhatian dengan dia Iya. ngadu ke gurunya. Padahal itu nggak perundungan. Yang khawatir kita sebagai seorang guru itu jadi nggak bijak. Kita langsung memberikan treatment ke si perundungnya, padahal belum tentu itu merundung. Jadi ya perlu kita lakukan adalah langkah-langkahnya kita kenali secara mental emosional masing-masing anak didik kita. Kalau perlu dilakukan seminar rutin tentang perundungan itu rutin bener-bener nggak bisa skip ya, mungkin per semester atau per triwulan atau 2 bulan sekali itu akan lebih baik atau lebih baik sebulan sekali. Jadi itu visi misi di sekolah itu harus didukung sama kepala sekolahnya juga harus aware sehingga baik si pendidik dan si murid ini tahu gitu loh bahwasanya bullying itu bukan hanya antara si murid dengan si murid, jangan-jangan antara guru juga bisa saling bully kan. Tanpa kita sadari loh. Kadang-kadang di ruang guru itu kan obrolan-obrolan tuh bisa sangat liar Menjelekan ya. murid. Iya, jangan-jangan gitu, jangan-jangan yang mencontohkan pembuli yang itu sendiri dari gurunya karena tidak sadar pentingnya menjaga kesehatan emosional atau mental. Ini bukan masalah benar atau salah, ini adalah masalah kita yang sadar terlebih dahulu memberikan contoh yang cukup asertif ya terhadap kondisi bullying ini. Saya pernah cerita ya, saya pernah juga ngalamin ini anak pertama gitu ya. Saya melihat ada perilaku gurunya kok seperti mengekspos ya, mengekspos. Oke lah namanya anak laki-laki kan dia explorer ya kasar saya. Dia explorer, dia mungkin tanpa dia sadari ternyata di
dia harusnya jam belajar tapi dia malah beli minuman di kantin gitu ya. Minuman yang dimaksud juga minuman haus karena dia memang kalau saya interogasi anak, dia memang habis olahraga. Hmm. Kebetulan minuman di tumblernya habis, dia akhirnya ke bawah beli di kantin. Nah, ketangkaplah sama guru piket. Nah, guru piket ini malah mengekspos anak saya di sosial medianya dia. Oh, ya pokoknya dianggap anak saya itu seperti pelanggar yang terlalu Takbiran gini-gini. gitu ya. Nah, saya langsung ngambil tindakan tegas di sini. Saya menjadi advokat anak saya gitu loh. Anak saya harus mendapatkan tempat pembelajaran yang nyaman dia sebagai belajar. Jangan sampai dia mendapat ancaman secara tidak langsung dari gurunya itu. Pihak sekolah tidak mengizinkan saya bertemu dengan guru, cuman saya memang secara objektif juga mempercayai pihak sekolah bisa memberikan mediasi yang tepat. Dan akhirnya si guru itu juga sudah mendapatkan sanksi Oh, terkait hal itu. Pesan saya sih waktu itu cuma satu, kalau kita memberikan edukasi, dia dimulailah dari sikap kita sebagai seorang pendidik itu yang baik gitu loh. Kalau saya gini, karena perawat itu kan eh, dikenal dengan gajinya yang cukup rendah, nggak beda jauh lah sama seorang guru. Ya kalau memang dedikasi kita dalam hidup mencari uang, jangan di dua profesi ini gitu. Tapi kalau di dalam benak kita, di hati kita, rezeki kita mencari dunia dan keseimbangan akhirat, totalitaslah di sini. Jadi jangan sampai mencampurkan masalah ekonomi kita terhadap pelayanan kita yang berkurang kepada siapapun gitu loh. Sama di perawat pun juga kayak gitu. Kita nggak bisa milih-milih pasien kan. Tapi ketika gajinya kurang, pelayanannya jadi berkurang, nggak gitu juga konsepnya. Sebab konsep rezeki itu mahal luas ya, bukan tentang uang. Uang itu bagian kecil dari rezeki yang kita dapatkan. Rezeki yang pertama adalah kita sehat ya pasti ya. Gitu. Yang kedua, keluarga yang aman dan nyaman. Ketiga, kita punya keturunan yang baik. Keempat, harta kita dilindungin. Kita punya rumah yang nyaman atau tempat tinggal kita yang nyaman. Kelima, kita masih bisa makan. Keenam, kita punya teman yang baik kan. Ketujuh, kita punya tempat bereksplorasi, berkarya, berkreasi. Kedelapan, kita punya Tuhan yang selalu mendampingi kita gitu loh. Dan sembilan baru duit. Duit itu terakhir fasilitas, ya. jangan sampai ya, duit itu merajai segalanya. Walaupun semua sekarang tuh butuh uang, tapi kita sadari deh, jangan sampai kita kalah dari 8 hal yang kita udah punya, kita ngebela-belain di satu titik itu. Mungkin itu ya jawaban kepada siapa nih, Ibu Septi Riana dari guru Ibu. SDN Tugu 1. Iya. Saya lupa, Mm-mm. harusnya tadi saya ngasih tahu sekolah SDIT Mawadah ya. Tadi lupa ngasih tahu kalau ada materi malam hari ini. Oke, baik. Mungkin malam hari ini cukup ya, Kak Adi. Insya Allah nanti. Oh, ada lagi. Oh, belum. Oke, makasih sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu Septi. Nanti insya Allah saya akan sharing, kita mendengarkan lagi. Oh, satu lagi ya. Oke, satu lagi nih Kak, dari Bu Tuti. Dari Betul. Putu Yuliarti, izin bertanya, sekolah kami merancang program ramah anak yang salah satunya adalah deklarasi anti bullying. Apakah ada peluang Kak Adi bisa menjadi? Oh, Masya Allah, langsung bisa Bu. Tadi udah dicatat belum nomor teleponnya? Segera ya, langsung hubungi beliau, negosiasi langsung. Nah, oke, silahkan. Monggo, monggo. Emang harus, emang kepala sekolah tuh kadang guru itu memang harus modal untuk manggil narasumber dari luar untuk supaya bisa meningkatkan kualitas ya Kak. Kadang kan kita kayak masalah-masalah intern gini, kita kadang kalau nggak dapet dari luar insight yang baru, mungkin nggak tercerahkan juga para gurunya yang ada. Dan kalau guru nggak mau belajar lagi kan, ya gimana anak yang mau hebat gitu kan. Makanya saya selalu bilang, ya kalau guru hebat pasti anaknya cerdas. Kalau anak mau cerdas, guru harus dihebatkan gitu. Silakan Bu Tuti, Kak mungkin tolong tampilkan lagi nomor teleponnya. Takutnya beliau tadi datangnya terlambat ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti langsung ngubungin aja langsung di DM ya. Iya, silakan langsung Di WhatsApp DM di aja. IG-nya, IG-nya di tadi Hipnoterapi Depok. Jadi pengalaman sebenarnya ya, saya punya visi karena memang
dari keluarga, dari khususnya orang tua adalah guru. Saya punya visi kalau guru tuh punya skill set untuk memahami karakter murid itu akan jauh lebih mudah mengatasi ataupun Masalah. menselaraskan program anti bullying ini. Apalagi kalau guru itu punya teknik hypno-teaching, teknik bagaimana menciptakan kelas yang bersahabat, teknik menjadi rumah kedua bagi si anak, bahkan menjadi tempat yang paling aman buat anak semasa tumbuh kembangnya. Itu adalah hal yang sangat kita dorong ya. Karena kalau kita nggak fokuskan di usia sekarang, masa depan negara dan bangsa ini ya dari usia-usia anak-anak kita sekarang gitu loh. Mau dikemanain. Ya saya ngerasain banget ya. Teman saya juga yang seangkatan sekarang sudah bermain politik. Ya ketika dia punya inner child yang belum selesai itu kebawa banget dan akhirnya membuat kita jadi berselisih karena dia punya sudut pandang yang lain terhadap kondisi. Akhirnya kok jadi berubah dia ya. Ya ternyata dia menyimpan dendam inner child yang dari kecilnya sehingga di usia yang sekarang dia tuh butuh validasi gitu loh Kak Sasa. Itu kan jadi bahaya ya. Harusnya dia mengemban amanah banyak orang tapi dia malah memvalidasi pencapaian dirinya bukan sebagai maslahat buat umat tapi malah menjadi kendaraan gitu, kendaraan untuk existing gitu. Kan nggak sedikit di angkatan saya tuh yang udah masuk ke ranah pejabat, bahkan ada yang sudah menjadi anggota dewan. Ya bukan maksudnya untuk mengkerdilkan ya, tapi ini mengingatkan bahwasanya hati-hati. Kita mau dicontoh sebagai apa? Waktu kita hidup di dunia itu cuma sebentar. Ketika kita meninggal, kita mau dikenang sebagai apa? Nama apa yang mau kita taruh gitu. Ketika orang bertanya, Adi itu siapa? Orang tuh bisa menjelaskan diri kita tuh apa gitu. Tapi ketika kita tidak bisa punya ruang untuk itu, ruang kesadaran untuk itu, jangan sampai Tuhan menyadarkan dalam bentuk lain gitu. Itu sih Kak Sasa. Setuju, setuju sekali. Oke. Nah, Kak, itu saya kasih nomor telepon itu nggak apa-apa ya? Atau Nggak gimana? apa-apa, nggak apa-apa, Nggak apa nggak ya? apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Bu, silakan langsung hubungin beliau, jadi bisa langsung negosiasi sama beliau ya, insya Allah. Ini baru kulitnya aja ya, Ibu dan Bapak. Ini materi yang beliau sampaikan ini baru kulit ya. Bagaimana isinya? Kalau misalnya kulitnya aja udah sangat luar biasa ya malam hari ini. Bagaimana nanti selanjutnya kalau memang kupas tuntas bagaimana teknik dan trik sebagai orang tua atau sebagai tenaga pengajar kita mengatasi masalah anak-anak yang mengalami bullying. Jadi sebenarnya saat sekarang nih ya Kak, bukan beban ya, menjadi guru itu sebaiknya nggak cuma dibebankan kepada guru BK ya dalam mengatasi masalah-masalah Betul, mental betul. anak-anak didik kita gitu. Tapi sebagai siapapun kita yang memang mengemban profesi sebagai guru ya sebaiknya kita paham atas kebutuhan atau mungkin perubahan-perubahan secara psikologi murid-murid didik kita ya Kak ya. Karena Ya. saya kan juga ngajar di homeschooling ya dan banyak banyak banget anak-anak homeschooling itu akhirnya tadinya kalau awalnya mereka sekolah sekolah formal, Umum ya. sekolah umum gitu dan bukan sekolah yang murah juga gitu karena homeschooling yang saya ngajar di situ tuh per bulan itu 1,8 per bulanannya ya Ah, 1.800 itu homeschooling dan mereka nggak sekolah ketemu ya cuman lewat online aja orang tuanya berani per bulan itu bayar 1.800.000 seminggu cuma 3 kali belajar cuma 1 jam. Kalau sekolah formal kan istilahnya Senin sampai Jumat full day gitu ya. Tapi orang tua mau akhirnya anaknya menarik untuk keluar di sekolah formal dan masukkan ke homeschooling karena masalah apa? Masalah mereka banyak yang bullying. kena bullying gitu dan ini mungkin kan yang terekspos di sosial media mungkin yang emang udah parah, tapi mungkin di luar sana banyak banget ya hal-hal yang anak-anak yang mungkin kena bullying tapi tidak terekspos dan mungkin tidak ditanganin dan kondisinya bagaimana kalau misalnya sekolah ya mohon maaf ya dengan keterbatasan misalnya kayak bukan sekolah yang mahal gitu misalnya ya sekolah-sekolah yang murah gitu tapi gurunya nggak aware gitu kan jadi akhirnya anaknya bertumbuhnya juga yang mungkin tadinya anaknya pinter cerdas tapi karena dapat bullying dan pihak sekelilingnya tidak melihat itu bermasalah jadi ya dia kasihan ya jadi ya Betul.
Makanya ini memang harus disosialisasikan ya. Kakak boleh kayaknya ini baru Bu, ini baru baru yang beliau kasih nih baru kulitnya ya, belum isi. Kalau isi tuh luar biasa banget berarti. Benar-benar bisa kalau bisa sih langsung dipraktekkan di sekolahnya. Jadi Yes. insya Allah Kak, karena malam hari ini luar biasa, saya izin materi malam hari ini nanti di-share di Hmm. YouTube, Hmm. diinformasikan ke beberapa jaringan-jaringan saya. Nah, nanti Hmm. tadi kan sudah disampaikan juga nanti ada nomor telepon Kakak. Jadi bisa langsung ada yang perlu dengan kebutuhan Kakak nanti bisa langsung hubungin Kakak. Oke, Kak Adi, malam hari ini luar Makasih. biasa. Saya terima kasih banget. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 18. Insya Allah. Insya Allah dengan materi yang lebih dalam lagi dan mungkin langsung penanganan secara hipnoterapi atau NLP ya Kak. Jadi biar Boleh. pendekatan dan para guru ini atau orang tua ini bisa langsung dapat dapat hal baru dan bisa langsung mengatasi kayak kalau cedera pertama ya langsung bisa diobatin pakai obat Ya, merah gitu ya kalau luka ya. Kalau psikolog kita langsung ada istilahnya istilahnya PFA. Istilah PFA, Psychological First Aid. Jadi penanganan pertama darurat psikologi, ya kita perlu tahu gitu dan kita perlu ngambil langkah-langkah apa ya? Preventif ya sebelum kuratif gitu. bisa langsung ditanganin ya Kak istilahnya ya. Kalau nanti Mm-mm. misalnya jadi kalau udah belajar sama Kak Adi jadi sebagai orang tua atau sebagai tenaga pendidik kita bisa langsung paham bahwa anak ini memang butuh bantuan karena faktor bullying atau mungkin faktor yang lainnya secara psikologis. Itu ya Kak Adi ya. Ya, Baik, betul. terima kasih banyak Kak Adi untuk ilmunya malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Dasar. tanggal 18 bulan Juli, Ibu-Ibu. Dan terima kasih Amin. juga malam hari ini untuk semua peserta, Bapak dan Ibu, malam minggunya diganggu untuk terus belajar. Kali ini belajarnya dengan homeschooling dan Bimba Talenta. Biasanya dengan Quantum Fun, Kak, tapi malam hari ini beda brand. Jadi Udah enggak sekarang. jadi brandnya beda. Oke, terima kasih banyak, Kakak. Insya Allah kita ketemu Ya, lagi. Ya. dadah. Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Adi. Bye-bye. Waalaikumsalam. Sama.